Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, good morning, Maranatha. Pada kesempatan ini kita bersama-sama pada hari Jumat Agung akan secara khusus menghayati penderitaan dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu di mana kami sebagai gereja merayakan hari Jumat Agung. Peristiwa wafat Kristus selaku anak Allah. Karena itu di dalam Kristus ada keselamatan karena Dia adalah Sang Juru Selamat. Karena itu Bapa, kami ingin mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama sebagai gereja hari ini merayakan hari Jumat Agung. Dan izinkan saya mengajak saudara-saudara membaca satu bagian dari Alkitab. Bacaan cukup panjang, tetapi saya akan mengambil satu ayat saja. Firman Tuhan, Yohanes 19 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini." Saudara-saudara, selalu ada orang-orang yang memahami dengan persepsi yang salah. Mana bisa kalau Yesus itu Allah, masa Dia wafat? Dan wafatnya pun juga dalam satu kondisi yang begitu hina. Kayu salib memang eksekusi untuk menghina, untuk merendahkan. Bahkan untuk menjatuhkan mental supaya orang-orang jangan mencoba melakukan tindakan kriminal, apalagi melawan pemerintah Romawi pada waktu itu. Saudara-saudara, bagaimana kita harus memahami kalau Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya, mengapa Dia memilih dalam konteks ini Sang Firman yang menjadi manusia itu wafat? Saudara-saudara, untuk memahami ini kita harus memperhatikan apa yang diucapkan oleh Yesus. Ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, "Jadi engkau adalah raja?" Kali ini Yesus memberikan jawaban yang sangat lugas. Yesus berkata, "Engkau mengatakan aku adalah raja." Lalu kalimat ini penting. "Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini." Jadi saudara-saudara, poin yang mau dikatakan di dalam konteks ini, Yesus mengatakan Dia memang adalah raja. Raja semesta alam. The King of the universe. Tapi Dia yang adalah raja mempunyai satu misi penting. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang. Dan untuk datang ini apa? Memang sang raja ini menentukan dirinya wafat di atas kayu salib. Sang raja ini merendahkan diri, mati di atas kayu salib. Dan tentunya pilihan itu ada sebuah alasan yang kuat dan memiliki tujuan. Tujuannya jelas Bapak Ibu. Kalau sang raja ini mati, dia punya alasan bahwa tanpa kematiannya tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena itu alasan dia datang adalah untuk menyelamatkan dunia. Markus 10:45 berkata, "Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena itu di dalam kematian Kristus yang adalah Raja, Allah menyatakan, ini loh pola keselamatan yang aku sediakan bagi manusia. Dan mengapa itu harus terjadi, saudara-saudara? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul manapun, tidak ada satu guru manapun yang paling spiritual yang bisa menyelamatkan. Dan orang ini harus punya 3 syarat. Benar-benar manusia. 2, benar-benar orang benar. Dan ini yang paling sulit. Benar-benar Allah. 3 kriteria ini, benar-benar manusia, benar-benar orang benar, dan benar-benar Allah, hanya dapat dinyatakan, direpresentasikan di dalam diri Yesus. Sehingga dengan kematian Yesus sebagai Raja yang menderita, Raja yang wafat, maka Dia yang adalah manusia bisa membawa manusia kepada Allah. Karena itu Dia harus benar-benar manusia, benar-benar orang benar, dan benar-benar Allah. Nah, dari sinilah kita bisa melihat, jika demikian kematian Yesus di salib itu, kita harus sebut dengan kata apa itu? Apakah itu kata Dia menjadi korban, ataukah Dia berkorban? Kalau korban, victim, Yesus mati karena Dia disalibkan. Itu mempunyai argumentasi yang lemah. Kalau Dia korban, Dia tidak bisa menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Korban itu selalu posisinya lemah. Ya, karena itu Yesus disebutkan memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya. Sehingga kata yang tepat untuk melukiskan Sang Raja di dalam peristiwa salib adalah bersedia berkorban. Itulah yang disebut dengan sacrifice. Ada perbedaan mendasar antara victim dan sacrifice. Dalam masyarakat kita seringkali kita menjumpai orang-orang yang dijadikan korban. Korban pencurian, korban perampokan, korban pemerkosaan, korban pembunuhan. Tetapi Allah di dalam Kristus yang adalah Raja memilih sacrifice. Bukan mengorbankan orang lain, tapi Dia bersedia berkorban supaya orang yang dibelanya, yang ditebusnya ini selamat dan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi apa sih pesan dari Jumat Agung ini? Yaitu kita harus belajar meneladani Kristus yang menolak sikap mengorbankan orang lain sebagai victim, tetapi kita memilih seperti Yesus lakukan, yaitu bersedia berkorban. Supaya orang yang kita layani itu sungguh-sungguh mendapatkan hidup yang bermakna, hidup yang berlimpah. Nah, jika demikian, maka perayaan Jumat Agung dalam rangka untuk membuat kita semakin lebih manusiawi, semakin lebih mampu mengekspresikan diri kita sebagai pribadi yang telah ditebus dalam kematian Kristus yang adalah Raja. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara dimanapun berada. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami pada hari ini telah mendengar firman-Mu bahwa Allah di dalam Kristus bukan menjadikan manusia sebagai victim. Bahkan Kristus juga bukan menjadi victim, tapi Kristus bersedia memberikan nyawanya, sacrifice. Karena itu mampukan kami juga berkorban. Orang tua yang mau berkorban bagi kepentingan anak-anaknya, anak-anak yang mau berkorban demi kepentingan orang tuanya, kami yang mau berkorban demi kepentingan orang-orang di sekitar kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat institusi kami,
disitulah kami boleh menyatakan bahwa kami pengikut Kristus yang adalah Raja semesta alam. Tuhan memberkati. Uka Maranatha, biarkanlah Engkau melingkupi Maranatha dengan kuasa-Mu. Engkau juga memberikan anugerah hikmat dan segala karunia yang dibutuhkan oleh para pemimpin kami. Dengan demikian ya Tuhan, kami dapat sungguh-sungguh bekerja, membaktikan diri kami kepada Tuhan melalui institusi yaitu Uka Maranatha. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap gereja-Mu, setiap umat percaya, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi umat yang mengasihi Allah di dalam Kristus dan Roh Kudus. Demikian doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita hayati visi dan misi Uka Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri, yang berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad 21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi: mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Saudara-saudara, mari kita lakukan tugas kita dengan setia seperti Kristus yang berkorban sampai Dia wafat. Kita hayati integrity, care, excellence.